Hai semua, kami dari kelompok 15 mau bercerita tentang Pajajaran nih. Pajajaran adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Sejarah kerajaan Pajajaran atau juga dikenal sebagai kerajaan Sunda dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir di tahun 1579 Masehi. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 lig atau sekitar 1176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Selain itu, kami juga ingin menceritakan tentang Prabu Siliwangi. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Putra Prabu Dewa Niskala Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja adalah raja yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh. Waktu mudanya, Sri Baduga terkenal sebagai ksatria pemberani dan tangkas, bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura atau Amuk Marugul. Waktu bersaing memperebutkan Subang Larang atau istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam, dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya atau Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, yaitu Wastu Kencana yang disampaikan melalui ayahnya Ningrat Kencana ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Dengan tegas, di sini disebut Dayeuhan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu dasa atau pajak tenaga perorangan, calagra atau pajak tenaga kolektif, kapas timbang atau kapas pulu pikul, dan pare dondang atau padi satu gotongan. Dalam Kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, upeti, dan panggeres rema. Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan legenda menghilangnya atau ngahyang. Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi. Konon, untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawa di hutan sebelum akhirnya ngahyang. Berdasarkan kepercayaan yang hidup di sebagian masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi ngahyang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau wangsit yang kemudian dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Wangsit yang bagi sebagian masyarakat Sunda itu syarat dengan filosofi kehidupan menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung atau harimau. Setelah tapadrawa atau bertapa hingga akhir hidup, di hutan belantara yang menjadi pertanyaan besar, apakah memang pernyataan atau Wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya ataukah hanya kiasan? Realitasnya, hingga kini masih banyak masyarakat Sunda atau bahkan juga yang non-Sunda meyakini metamorfosa Prabu Siliwangi menjadi harimau. Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata. Dari kini, kita bisa melihat terungkapnya sistem nilai dari simbol maung dalam masyarakat Sunda. Ketokohan Prabu Siliwangi yang begitu besar namanya dan dihormati, membuat banyak pelukis terinspirasi untuk melukis sosoknya. Salah satunya seperti hasil lukisan yang berada di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Cirebon.
Lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tersebut dibuat oleh pelukis asal Garut bernama Ridho. Lukisan itu dibuat pada tahun 2004. Sebelum melukis, Ridho terlebih dahulu melakukan sejumlah ritual di kawasan Sancang, tempat yang diyakini sebagai lokasi Prabu Siliwangi moksa. Hafid sengaja melakukan ritual tersebut demi mendapat imajinasi tentang sosok Prabu Siliwangi. Ketika melakukan ritual itulah, Ridho didatangi oleh sesosok yang mengaku sebagai Prabu Siliwangi. Setelah ditemui sosok Prabu Siliwangi, Ridho pun langsung menuangkannya ke dalam lukisan. Dalam lukisan itu, sosok Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tengah berdiri dengan mahkota dan jubahnya. Tangan kirinya memegang keris. Di samping Prabu Siliwangi tampak seekor macan yang mendampingi. Setelah selesai, lukisan itu diserahkan ke Keraton Kesepuhan Cirebon ketika Sultan Sepuh 13 Pramawalana Pakuningrat masih bertahta. Lukisan itu pun kemudian disimpan sebagai salah satu benda koleksi di museum. Hal itu pun merupakan salah satu daya tarik orang lain untuk mendatangi museum tersebut. Di dalam museum tersebut terdapat beberapa benda kuno yang bisa dilihat, diantaranya kereta singa barwang yang digunakan untuk kirap sultan, ani-ani atau ketam yakni pisau kecil untuk panen padi, meriam, aneka senjata khas, aneka aksesoris seperti tusuk konde, perhiasan pengantin, dan lainnya, aneka ukiran kayu, seperangkat gamelan sekaten, dan masih banyak lagi. Meski banyak yang tak mempedulikan peninggalan leluhur, dia menjamin pihaknya termasuk para warga dan abdi dalam di Keraton Kasepuhan akan tetap melestarikannya. Video yang kami jelaskan tadi adalah sejarah tentang Kerajaan Pajajaran secara singkat. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih sudah menonton.